ما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Para bapak sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya senang sekali bisa bertemu bapak-bapak yang luar biasa ini. Jam segini masih di kantor, siap. Biasanya subuh pulang ya Pak. Jam segini terlalu ini ya, terlalu siang. Iya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Semoga kita diakui juga sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Kita sama-sama berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sekalian, sesuai dengan jadwal, harusnya minggu kemarin kita sudah mulai. Oh gitu. Sudah selesai harusnya kita ya. Sebelum kita masuk ke materi Amsilati, apa itu Amsilati, saya ingin memberikan sekilas info tentang Amsilati itu sendiri. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amsilati. Jadi Amsilati ini perlu nyatat. merupakan bukan usah Pak. Bagian kecil dari ilmu alat ya, di mana penulisannya didasarkan pada nas man bahara fi ilmil alati ihtada bihi ila sa'iril ulum. Ini ada di kitab Ibnu Malik. Barang siapa yang mendalami ilmu alat, nahwu atau sharaf, maka ia akan mudah untuk mempelajari berbagai macam ilmu. Amin amin. Ilmu putih maksudnya ya. Ya, jadi hadirnya ilmu Amsilati ini artinya bukan Tinggal Bapak dong. ini sebagai jembatan, bukan tujuan, artinya bukan menghilangkan jurumiyah atau ilmu alat yang lain. Di ilmu alat itu kan kita tahu yang pernah pesantren mungkin Pak Jul ya. Iya. Pesantren Kita calon dulu menjadi ya. Jadi ada ilmu imriti, ilmu jurumiyah, ada alfiyah dan lain sebagainya. Itu ilmu alat itu. Nah, ibarat kapur tambah dipukul tambah dalam dan semakin kuat. Ibarat lem tambah dipres tambah kuat. Jadi Amsilati sama-sama ilmunya Allah karena berisi tentang ayat-ayat. Secara makna Amsilati itu adalah lambang Amsilah. Apa yang ada pada Amsilati juga dimaknai sebagai lambang yang terbuka terhadap kritikan saran. Jadi artinya ada saja kesalahan-kesalahan yang penulisan atau apa. Misalnya bapak-bapak sekalian menemukan di ayat ini, kok tulisannya begini, seperti ini, bisa saja terjadi. Makanya disebutnya Amsilati. Lalu ini Amsilati merupakan pembelajaran pemula kanak-kanak maupun kawa-kawa tua. Apa tuh? Meskipun sudah berumur tua harus menempatkan dirinya benar-benar mau belajar dari awal seakan-akan belum mengenal sekali tadi malam ini. Ciri pemula kawa-kawa adalah berkumis, berjenggot, ada bahas ini ya. Jadi Amsilati ini berusaha menghilangkan kumis dan jenggot yang ada pada kitab sedikit demi sedikit. Yang tadinya kita baca kitab yang ada tulisannya, insya Allah kita belajar Amsilati, kitab gundul segundul apapun, insya Allah. Kalau kita syaratnya cuma disiplin aja Pak. Karena satu kali aja ngikutin Amsilati lupa itu semuanya. Masya Allah. Nggak ada isiannya. Dinas luar nih. Nggak ada alasan ya. Itu paling enak katanya gitu. Amsilati ini Itu tuh bukan dari tinggi. 5 jilid, boleh di situ ada jilid 1 sampai jilid 3 berisi pembahasan tentang isim. Sim. Bukan isim buat nggak mempan dibacok Pak ya. Bukan. Jilid 4 dan jilid 5 berisi tentang pembahasan fi'il. Terus pematangan dan pemahaman terhadap kelima jilid dilakukan dengan praktek. Ada tatimah, ada namanya tatimah 1, tatimah 2 di situ. Jilid 1 dan 2 ditambah dengan khulasoh. Pak Denny bisa minta satu kita itu pakai. Pak Ustaz maaf sambil awalnya ya. Kalau ada istilah-istilah yang apa bisa langsung diartikan misalnya tatimah itu apa? Oke, tatimah kita itu langsung menyerap. paham ya. Tadi praktek tatimah itu artinya dari namanya sendiri dia penyempurna. Ya, Penyempurna. Ada. Nah, Jadi pakai. oh, ini dia. Oh, satu lagi maksudnya.
Jadi penyempurna dari 5 jilid ini, di sini isinya praktek Pak. Praktek tentang bagaimana caranya baca kitab kuning, kitab gundul. Nah ini ya, keunikan dan ciri Amsilati. Sebentar, tadi kita ada jilid 1, sekarang kita belajar jilid 1 dulu. Jilid 1, lalu ada kholasoh. Kholasoh itu yang kecil. Nah, ini kholasoh. Yang kholasoh ya gini. Kholasoh ini isinya bait-bait alfiyah, kitab alfiyah. Alfiyah itu yang kita kenal adalah 1000 bait. Itu kalau kita belajar di pesantren 2 tahun baru kita ngelotok bisa hafal gitu. Ini diringkas menjadi 200 bait, kurang bahkan. Artinya diringkas itu bukan berarti menghilangkan pokok daripada kitab itu sendiri. Karena dari 1000 bait itu di alfiyah banyak contoh-contoh saja yang diperbanyak. Jadi ini intinya saja dari kitab alfiyah tersebut. Makanya disebutnya khulasah. Disebutnya khulasah. Rumus-rumusnya. Keunikan dan ciri Amsilati. 1. Metode belajar tidak berjenjang berdasarkan kelas-kelas secara vertikal seperti pada umumnya. Jadi kalau misalnya ini aliyah nih, belajarnya harus jilid 2, enggak seperti itu. Jadi Amsilati setapak demi setapak berbasis kompetensi. Meskipun kita misalnya sudah perguruan tinggi, kalau belum pernah sama sekali, wayahnya masuk ke jilid 1 dulu. Seperti saya waktu di pesantren sana, di pesantrennya ini Amsilati, itu ada yang bapak-bapak seperti kita digabung dengan anak SD kelas 5. Karena seperti itu adanya. Nggak masalah. Yang penting kita mulai dari awal. Bisa. Terus belajar cepat. Siswa dipersiapkan mampu membaca kitab gundul berbahasa Arab dalam waktu 3 hingga 6 bulan secara intensif dan fokus. Nah ini biasanya kalau di pesantren saya di Cibiru itu targetnya 6 bulan. Tapi setiap hari itu 3 kali belajarnya. Malam isi materi, ba'da asar kita mengulang. Ada satu kitab namanya Qaidati. Nanti juga kita akan baca di sini Qaidati. Qaidati ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari apa yang sudah diajari, apa yang sudah diajarkan. Lalu kita baca ulang. Sistemnya dihafal itu ba'da asar dan ba'da subuh menghafal ini. Jadi ba'da maghrib itu fokus dibaca ini. Baca penambahan materi. Ada juga yang 3 bulan, lebih parah lagi. 3 bulan berarti sehari sampai 6 kali kayak minum obat Pak. Tiap pada duhur, pada asar, terus mengulang Amsilati. Bahkan ada yang 3 kali, cuman 3 hari. Syaratnya sudah hafal alfiyah. Alfiyah yang 1000 bait itu yang ini. Ya, alfiyah yang ini. Karena ada beberapa santri di pesantren Al-Falah ini, Pesantren Taufikul Hakim, sudah jadi kiai, sudah segala macam, udah punya pesantren banyak. Karena pengen tahu metode seperti ini, dia cukup cuma 3 hari lalu dikasih hauron untuk supaya cepat bisa baca kitab Al Kuning. Lalu dalam Amsilati ini sedikit teori, banyak praktek. Nanti kita semua akan diajarkan satu-satu Pak, kayak tega, tolong baca Pak Anu. Jadi mohon maaf kalau seandainya nanti metodenya seperti itu, karena memang ini adanya metode Amsilati. Jadi banyak praktek. Lalu Amsilati ini menyelam sambil minum air. Siswa dirangsang aktif, komunikatif, dan dialogis. Komunikatif dan dialogis dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan dengan jilid jenjang belajar. Masing-masing berdasarkan absensi. Setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk ditanya dan bertanya, memberi komentar dan jawaban terhadap pertanyaan yang dilontarkan guru. Jadi sebetulnya dalam Amsilati ini lebih banyak ditanya oleh guru nantinya. Jadi siswanya itu siap-siap untuk ditanya. 1 lembar ditanya apa mananya, mana dasarnya, segala macam. Insya Allah dengan metode seperti itu kita akan lebih cepat memahami ilmu alat dalam Amsilati ini. Lalu setiap santri adalah guru. Setiap siswa yang lulus dan paham jilid 1 langsung bisa mengajarkan jilid 1 tanpa harus menunggu khatam jilid 5 Pak. Jadi Bapak ini udah tamat nih jilid 1 dengan kita di sini. Di rumah mau ngajarin boleh Pak. Amsilati ini nggak ada masalah. Yang jelas jangan menjelaskan di luar jilid 1. Cuma gitu aja. Kan suka ada tuh kebetulan misalnya santri kita itu sudah hafal alfiyah segala macam, lalu dia bertanya. Yang mana pertanyaannya itu ada di jilid 5, itu nggak usah dijawab. Karena nanti membingungkan peserta itu sendiri. Ya, itu Amsilati. Nah, sekarang siapa sih penemu Amsilati ini?
Amsilati ini dia. Ini landasannya. Jadi bahwa semua kitab yang berasal dari Islam itu disuguhkan dengan tulisan Arab banyak-banyakan tanpa harokat, dengan huruf-huruf yang kelihatan perbuatan kita. Kalau lihat huruf Arab itu yang begini aja, yang ada harokatnya asam merepan gitu, apalagi yang gundul itu Pak. Gundul, ya. Waduh, udah bingung aja. Bahkan dulu kita beranggapan jika ingin bisa berbahasa Arab dan membaca kitab gundul, kita harus mengeram. Mengeram itu berlama-lama di pesantren sampai 2 tahun. Beda dengan Arab Melayu ya Pak ya? Ya. Arab Melayu itu kan juga gundul juga. Sama, pegon namanya Pak. Pegon namanya. Nah, seiring berjalan waktu, ya ditemukanlah oleh Kiai Taufik Hakim, Kiai muda usianya, waktu itu menemukan tahun 2001 untuk menyusun metode pembelajaran kitab gundul secara cepat. Metode ini diberi nama Amthilati, yang terinspirasi, mungkin Bapak pernah dengar, yang namanya Qiraati Pak ya. Dalam metode Qiraati orang bisa belajar membaca Al-Quran dengan cepat. Terus muncul Iqra segala macam. Ini dari sini, dari Qiraati. Nah, lalu ini beliau setelah diwawancara terdorong dari metode Qiraati yang mengupas membaca yang ada harokatnya, saya ingin menuliskan yang bisa digunakan untuk membaca yang tidak ada harokatnya. Terbetiklah nama Amthilati, yang berarti beberapa contoh dari saya, beberapa contoh saya yang sesuai dengan akhirnya ti dari Qiraati. Amthilati, banyak contoh dari saya gitu ya. Maka mulai tanggal 27 Rajab 2001 beliau merenung, bermujahadah di mana dalam thariqah ada khusus yang jika seorang secara ikhlas melaksanakannya, insya Allah akan diberi jalan keluar dari masalah apapun oleh Allah. Saat mujahadah, ini menurut beliau, kadang saya ke makam Mbah Ahmad Mutamakin, beliau ada salah satu mursyid dari Tariqah Naqsabandi. Di situ kadang saya akan berjumpa dengan Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandiyah langsung. Jadi beliau dalam akhlamnya, saya kalau baca ini merinding Pak, soalnya memang nggak semua orang bisa seperti ini gitu kan. Bertemu juga dengan Syekh Ahmad Mutamakin dan Ibnu Malik, yaitu pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Maksudnya dalam mimpi atau apa? Ahlam, dalam ahlamnya, dalam mimpinya. Bukan di dalam. Kalau kita kan mimpi ya, kalau mereka ahlam. Ahlam Bahasanya. Hari itu seakan-akan ada dorongan kuat untuk nulis siang malam. Nah, di sini akhirnya mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 7 Ramadan selesai. Jadi cuma 10 hari belum menyelesaikan ini. Amthilati tertulis saja dalam 10 hari. Kemudian diketik komputer, ini sejarah beliau, proses pengetikan mulai dari khulasoh sampai Amthilati mungkin waktu hampir 1 tahun. 300 set ini pernah dipaparkan pertama di Jepara, di Gedung Nahdlatul Ulama, tentunya dengan orang-orang hadir. Ini Taufik Hakim itu lahir masih muda Pak ya, tahun 75 di Sidoarjo. Mungkin ada yang sama alamatnya Pak di sini. Di Sidoarjo. Dia adalah anak terakhir, ini dia. Beliau anak seorang petani, bukan anak kiai, bukan anak seorang ulama, bukan anak seorang ustadz, hanya seorang petani biasa. Tapi beliau begitu mujahadahnya luar biasa, ingin menjadi seorang yang alim. Alumni dari perguruan Islam Maulidul Falah Kanjen Pati, menjadi siswa Maulidul Falah. Dia juga nyantri pondok pesantren Maslahul Huda Kajen yang diasuh oleh Rais PBN pada waktu itu, Kisah Mahfud. Pada tahun yang sama dia nyantri Pongkongan latihan belajar Thariqah Naqsabandi, dibimbing oleh Kiai Salman Dahlawi, dan dinyatakan lulus setelah belajar 100 hari. Jadi dikasih aulat 100 hari dalam Naqsabandi itu beliau lulus. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti seperti beliau. Oke, Bapak-bapak sekalian, itu sebelumnya saja. Ini ya. Taufik tadi. Oke, Taufikul Hakim itu ini masih sangat muda. Udah, 75 ya. 75 berarti umurnya Sama sekitar kita. 40. Kita kan 65. 39 ya. 39. Caranya Pak, Amthilati ini, kitab yang ini kita simpan di depan kita. Oh gitu. Caranya. Kita. Yang ini kita pegang di sini. Metode pembelajarannya. Mulai dari halaman pertama. Halaman pertama. Kita ambil jilid 1 halaman pertama. Yang lain kita abaikan dulu. Termasuk roti, abaikan dulu. Termasuk roti. Iya, ini kita abaikan dulu. duluan. Kita mulai belajar Amthilati saja Pak ya. Karena kita kan cuma 24 pertemuan Pak ya rencananya. Mudah-mudahan 24 pertemuan itu sama kualitasnya dengan 6 bulan tadi Pak. Insyaallah. Kita ikhlaskan dulu hati kita.
Kita kosongkan dulu, mudah-mudahan dengan kosongnya hati kita dari khotorat-khotorat Allah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita, bisa cepat memahami silati ini. Amin Allahumma amin. Ini dia, kita mulai saja. Jadi pertama, ada pertanyaan sekali itu Pak tadi? Nggak ada ya? Oh ya. Mengapa disebut kitab kuning? Kebetulan pertama dicetak itu kuning Pak. Oh, gitu. Kalau sekarang banyak yang putih Pak. Saya kira ada kuningan dulu. Pertama percetakan kitab itu kuning Pak. Begitu. Oke. Makanya sering kita kuning kesini-sini. Saya baru datang belum sholat. Mana? Oh ya salah dulu. Enggak. Langsung jamaah ya. Jangan Pak ya. Pak, pertanyaan saya, ini kan kitab Pak ya. Termasuk jenis kitab suci bukan? Iya, nanti di sini ada saran-saran Pak di jilid 1. Nah, maksud saya untuk memulai itu apakah pakai ta'awuz? Betul. Ya. Nanti kita mulainya saya akan menjelaskan di dalam ini ada. Pertama ini kata pengantar, mungkin ada yang sudah langsung bisa baca Pak. Yang kedua, apakah kita harus suci dulu untuk memegang ini? Iya, harus suci Pak. Itu. Jadi supaya kita enak untuk memulai. Makanya nanti ketika punya murid perempuan itu ketika contohnya nggak boleh baca. Oke. Karena itu ayat Quran semua isinya. Kulo sampun Nah, di sini itu dia. mawas kitab Nah, Ya, yang sini kedua Pak. pertanyaannya itu kenapa harus Jawa Pak? Sini bukti pelajari Pak. Bacalah Al-Fatihah untuk penyusun dan orang-orang yang membantu menyebarkan metode ini. Oke. Halaman Jadi insya Allah kalau kita mau mengajarkan Amsilati, orang lain itu yang di luar sana bacain Fatihah buat kita Pak. Itu kelebihan di Amsilati. Lalu guru membacakan judul, kemudian membacakan contoh permasalahan yang ada tanda, nanti ada, serta memberikan keterangan secukupnya. Siswa membaca sama-sama dengan contoh ayat 2 kali bacaan pertama lengkap dengan wakof. Wakof sesuai dengan tajwid maksudnya. Sesuai dengan tajwid. Nah, sesuai dengan nahwu sorob, bacaan kedua diwakofkan sesuai dengan tajwid. Pertama nggak usah pakai tajwid, yang kedua pakai tajwid. Jadi 2 kali cara bacanya nanti dalam Amsilati itu. Karena isinya Al-Quran. Oh, isinya Al-Quran. Isinya Al-Quran. Lalu mengulangi keterangan yang ada di bawahnya dan membaca dasar baitnya dengan melihat pada khulasoh. Nanti kita langsung praktek Pak ya. Ini kita baca. Baca ayat turut ke bawah. Titik-titik dan ayat yang tidak berharokat jangan diisi dengan tulisan, tetapi diisi dengan lisan. Jadi jangan coret-coret Pak. Jangan coba-coba pakai pensil ya Pak. Ya. Bila akan mulai belajar, ulangi rumus qaidati. Ini rumus qaidati nanti setiap kita pertemuan apa yang dipelajari hari ini kita pelajari di sini. Ini ada di sini kesimpulannya. Buku berapa itu? Ini namanya qaidati. Qaidati. Belum sini. Ada di sini, Pak. Oh, iya. Lalu untuk mengerti kelas anak berikan PR, usah kali Pak ya. Pak, kita sepakati ada PR tiap hari. Anak itu kan kita Pak ya. Atau di seluruh materi yang ada. Bila anak mampu menghafal kosakata maka lebih baik dihafalkan. Itu kita baca nanti di situ. Ini bawahnya Pak. Jangan takut salah, asal berusaha membenarkan dan tidak sengaja disalahkan. Menang dihelikan di sunat ya Pak. Gitu kan. Kalau sengaja emang salah. Jangan malu bertanya, banyaklah berdiskusi dan musyawarah. Hormatilah kitab ini dan taruhlah pada tempat yang layak karena di dalam kitab ini terdapat ayat-ayat Quran. Apabila sudah khatam, lanjutkan pada kitab-kitab yang lebih sempurna. Oh, ditambah tadi. Masih ada Pak, kita belajar balaghah, ba'adi, bayat, ujung-ujungnya kita insya Allah bisa nafsirin Al-Quran sesuai dengan kaidah. Mudah-mudahan. Ingatlah bahwasanya pembahasan kitab ini baru dalam tahap dasar. Tahap dasar, makanya sesuai di sini Pak. Di belakang itu ada istilahnya, ada cluenya. Yujar riwatan wini wanidawaan wa musnadin bil ismi tamyizun hasal. Jar itu harus tunduk dan tawadu. Tanwin, niat yang benar mencari ridha Allah. Nida berzikir, al berfikir, musad ilaih beramal nyata. Ini prinsip Amsilati. Jadi jangan mentang-mentang udah belajar Amsilati lalu kita nyari tokoh kitab kuning sini saya bacain. Nah, itu mungkin juga ya. Bila ada ayat dan materi yang salah, mohon untuk dibetulkan dahulu. Kemudian sampaikan pada kami agar kami benarkan. Oke, jadi kita sepakati bahwa belajar Amsilati ini biasanya paling lama 1 jam Pak. Minimalnya 40 menit. Bisa di sini gimana? Jamaah juga. Bisa coba. Iya Pak, mau disepakati mau Nanti juga selesai ini. selesai bisa. Jadi Yang saya di sini baru selesai ini ya. kan ngikutin Biar Isa. konsentrasinya tidak oke ya. Jangan bisa. Gimana? Jadi Isa kalau udah waktu Misal udah sini langsung bisa bareng langsung kita yang bisa kan. yang bisa kita iya gitu.
Saya minta izin. Lanjut aja ya. Oke, sepakati ya, lanjut aja. Saya izin. Oke, baik kalau demikian, mari kita sama-sama hadarat dulu. Kita mulai jilid 1. Kita siapkan di jilid 1 ini di halaman pertama. Baca. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. La hadratin nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sahabati was salihin wal ulama'i al 'amilin wal muslimin bil malaikati wal qarab khususan hadrati mu'allif hadzal kitab tauhidul hakim wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa may yu'awwin ala nashri hadzal kitab lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 1, Pak. Perhatikan di sini ada yang agak abu-abu. Lalu di bawahnya pun abu-abu. Sini kata kuncinya, pelajaran kuncinya. Kalau ini adalah contoh-contoh, Pak. Contoh-contoh. Kita mulai dari min, huruf jar. Kenapa dari huruf jar? Karena itu paling mudah di antara yang lain dalam ilmu alat. Paling mudah untuk dihafalkannya. Karena kesananya banyak yang lain. Caranya nanti saya baca satu kali. Misal contoh, min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Kita baca bareng. Min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Lalu di bawah min adalah huruf jar. Dasarnya di sini ada dasarnya halaman 1. Di halaman 1 di sini. Di halaman 10 halaman 1 ya. Di sini ada 2 terjemahan, satu Jawa, yang kedua Indonesia. Kita pakai bahasa Indonesia aja mungkin, Pak ya. Bahasa Indonesia. Ini dinadomkan. Kenapa dinadomkan? Seperti anak-anak biasanya cepat hafal kalau dinadomkan, dilagukan. Nadomnya itu haka hurufal jarri wa yamin ila hatta qalaha sya'ada fi an ala mudmundurum balamu kaiwawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Sudah kayak gitu mungkin kira-kira. Kamu diganti lagu apa? Huruf jar. Nah, di bawahnya itu ada 2 terjemah, satu Arab, satu Jawa, yang kedua Indonesia. Kita pakai Indonesianya. Ada pembatasnya di situ, Pak. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta kholaha sya'ada fihan ala mudmundurub balam dan kaiwawu dan ba huruf kaf dan ba dan la'ala dan mata. Siap? Yuk, kita baca bareng, Pak. Ingat rekaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Enggak? Min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Min adalah huruf jar. Min adalah huruf jar. Dasarnya baca bareng. Haka hurufal jarri wa yamin ila hatta qalaha sya'ada fi an ala mudmunduru balamu kaiwawu wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Huruf jar terdiri dari salah ya. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta kholaha sya'ada fi an ala mudmunduru balam dan kaiwawu dan ta huruf kaf dan ba dan la'ala dan mata. Oke, kita baca. Contoh pertama pakai tajwid, yang kedua tidak pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fiha anharum mimma'in ghairi asin. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Sekarang tanpa tajwid. Fiha anharun min ma'in ghairi asinin. Fiha anharun min ma'in ghairi asinin. Setelah itu lanjut lagi ke yang sini, Pak. Min adalah huruf jar, bareng Pak. Min adalah huruf jar, Dasarnya haka huruf al-jarri wa yamin ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mudmunduruf kalam kaiwa wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mudmunduruf balam dan kaiwawu dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Oke, sekarang kita satu-satu. Silakan Pak siapa? Mantau Burdi. Pak Burdi, mangga. Yang kedua baca pertama pakai tajwid, yang kedua tidak pakai tajwid. Kuncinya min. Oke. Min Pak. Bismillah. Dibaca min. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Oke, yang kedua tanpa tajwid. Zurriyatan ba'duha min ba'din. Oke. Dulu baca Pak. Min adalah Min adalah huruf jar. ya. Dasarnya Baca. haka hurufal jarri wahya min ila hatta halaha sya'ada fi an ala musmun zurub balamu kaiwahu wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Huruf jar itu terdiri min dan ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mundur ba kaiwawu dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Yang ketiga kita baca bareng Pak. Pertama pakai tajwid, yang kedua tidak pakai tajwid. Yuk. Kam ahlakna min qablihim min qarn. Yang kedua, kam ahlakna min qablihim min qarnin. Min barang min adalah huruf jar. Dasarnya haka huruf al jarri wa yamin ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mundurum balam kaiwahu wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mundurum balam dan kaiwahu dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Pak Jul silakan Pak. Yang keempat. Min abaihim wa azwajihim. Dua kali. Min abaihim wa azwajihim. Min adalah huruf jar. Dasarnya haka huruf al jarri wa yamin ila hatta khalaha sya'ada fi an ala munzurub balam kaiwahu wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha
an ala muzmun zuru walam dan kai wawu dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Ini sudah hafal Pak? Tidak diwajibkan hafal kalau untuk kita sebetulnya. Yang penting kita paham bahwa min itu adalah huruf jer. Kalau mau memaksa untuk ngapalin lebih bagus. Sudah di luar kepala sekarang. Kita maksudnya ya. Oke, kita pindah ke sini Pak. Sekarang tadi min tanpa harokat dibaca min. Sekarang min bertemu al dibaca minal. Min bertemu. Oke, kita ulangi. Min bertemu al dibaca minal. Ini udah beda lagi dasarnya. Dasarnya di yang ketiga. Yang ketiga. Silakan dipersiapkan. Oke. Saya baca. Min bertemu al dibaca minal. Silakan. Min bertemu al dibaca minal. Min adalah huruf jer. Min adalah huruf jer. Huruf hukumnya mabni. Huruf hukumnya mabni. Dasarnya. Dasarnya. Dulu yang baca. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Oke, sekarang kita ke contoh. Kita sepakati aja bacanya biar tidak terlalu lama, tidak pakai tajwid. Tidak pakai tajwid. Jadi satu kali bacanya. Oke, kita baca. Tadi patokannya min bertemu al dibaca minal. Kita baca. Ayo bareng Pak. Minal jinnati wan nasi. Oke. Min adalah Min adalah huruf jer. Huruf hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Mangga Pak. Pak siapa? Beli Pak. Pak Willy mangga. Dibaca yang kedua tanpa tajwid. Wa ma ana minal musyrikina. Oke, baca min. Min adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Ini min itu huruf apa Pak? Huruf apa Pak? Dasarnya apa huruf jar Pak? Ada huruf. Nah, ketika saya bilang dasarnya apa langsung, gitu ya. Min itu huruf apa Pak? Dasarnya Ada huruf al jarri wa yamin ila hatta khola hasya ada fi an ala musmuzuru balam dan kai wawu wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khola hasya ada fi an ala musmuzuru balam dan kai wawu dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Oke. Yang kedua, min bila bertemu dengan al dibacanya minal. Sekarang hukum huruf jar apa Pak? Mabni. Hukum jar mabni. Mabni itu artinya tetap. Tetap. Sekarang kalau tetap, kenapa ini jadi berubah dari min jadi minal gitu pertanyaannya ya? Katanya tetap. Nah, beda ketetapan dalam bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Artinya ketika min tidak bertemu dengan al, dia tidak boleh dibaca mina. Kemabniannya min, ketetapannya min. Gitu. Ketika bertemu dengan al, nggak boleh dibaca min al, tapi harus dibaca minal. Ketetapan mabninya seperti itu maksudnya.
Jadi bukan berarti pelin-pelan. Memang seperti itu kaidahnya. Oke. Sekarang yang ketiga, Pak. Wah, enggak. Tanpa tajwid, Pak. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi. Enggak. Min, barang aja Pak biar paham semuanya. Min adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Oke, kita baca bareng yang selanjutnya. Mina taurati wa hudan wa mau'izatan. Min bareng. Min adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Oke, jadi mabni itu artinya tetap. Oke, semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Semua huruf. Huruf dalam bahasa Arab itu, kalau dalam bahasa Indonesia kan A, B, C ya. Dalam bahasa Arab itu bisa jadi 2, bisa jadi 1. Bisa ada huruf ketika orang Arab bilang A, itu artinya apakah? Bertanya, huruf juga. Ini 2 huruf sama disebut huruf. Di dalam bahasa Arab dengan bahasa yang lain beda dalam bahasa Indonesia. Oke, semua dasar bahwa huruf itu mabni adalah yang nomor 3, wa kullu harfin. Sekarang sekali lagi, bisa ditutup nggak intinya? Udah apa? Belum. Hafal saya luar biasa, Pak. Kalau hafal Bapak langsung di sini, saya duduk di situ, Pak. Ini angkatan genset bukan? Oke, kita baca lagi, Pak. Yang terakhir, minal masjidil harami. Min adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Oke, kalau huruf jar itu sendiri dasarnya mabni. Dasarnya hakna huruf al jarri wa yamin ila hatta qala hasya'ada fi an ala mudmunzurub lamu kai wa wata wal wal ba wala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khala hasya'ada fi an ala mudmunzurub balam dan kai wa dan ta. Huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Insya Allah kalau keluar dari sini bisa bahasa kita lalu jadi Indonesian Idol makanya. Apa itu bahasa Jawa ya? Latihan memberi makna. Latihan memberi makna itu, maaf, ininya harus ditutup. Nanti saya bacakan, yang ininya ditutup pakai tangan aja ditutup. Itu untuk supaya kita hafal apa sih artinya gitu kan. Nanti ketika dibaca. Oke. Min itu bermakna dari atau bahasa Jermannya saking. Saking. Bahasa Jermannya ya. Min saking. Minallahi dari Allah. Minal jinnati dari jin.
Min ma'in dari air. Min ba'din dari sebagian. Hafal Pak? Oh, kita baca dulu sekali. Min bermakna, oke. Min bermakna dari atau saking. Oke. Minallahi dari Allah. Minal jinnati dari jin. Min ma'in dari air. Min ba'din dari sebagian. Oke, kita tutup pegonnya Pak. Dari itu semua? Udah hafal semua ya. Minal jinnati dari apa Pak? Dari jin. Dari jin. Kalau min ma'in dari air. Minal madrasati dari sekolah. Kalau itu udah bisa ya. Minasuki dari pasar. Dari pasar. Pulang. Minal baiti dari rumah. Intinya min itu dari. Ini ada perintahnya. Bacalah huruf pegonnya dengan menutupi mana huruf latinnya. Bila kesulitan boleh membuka mana. Artinya yang belum hafal mufrodat dalam bahasa Arab itu, vocabulary ya dalam bahasa Inggris. Dengan ini mudah-mudahan kita jadi hafal, mudah-mudahan kita jadi kamus. Nanti banyak Pak. Kalau hafal semua jadi kamus berjalan kita Pak. Insyaallah. Bukunya ditutup tapi dilihatnya ke sini. Itu salah satu strategi. Gak apa-apa baru belajar. Maaf Bando masih. Oke, sekarang paling bawah. Lihat di bukunya. Huruf jermin bila bertemu dengan man maka dibaca miman. Min bila bertemu dengan ma menjadi mimma. Contoh, wa mimma razaqnahum yunfiquna. Jadi Bapak kan sering ya ketemu ini ya. Ternyata asalnya itu min digandeng ma. Dibacanya mimma. Tulisannya juga berubah Pak ya. Iya, digandeng ma. Dalam kaidah ini harus dibuang minnya. Tapi pembacaannya jadi beda gitu. Jadi kenapa? Kalau orang Arab bilang disebutnya thiqol, berat. Kalau ini ditulisnya seperti min, terus ma, nggak ditambah min, ma, nanti begitu. Jadi dibacanya mimma untuk thiqol, berat. Kalau orang Arab nggak bisa ngomong min, ma. Kalau Indonesia mah ayo aja ngomong apapun. Itu kelebihan orang Indonesia itu. Paham ini Pak? Oke. Dasar huruf jer. Haka huruf al-jarri. Ada apa? Ada dasar ya. Kalau boleh ada campur Pak. Dasar huruf jer. Haka huruf al-jarri wa yamin ila hatta khala sya'ada fi an'ala mundu dan ila hatta kholaha sya'ada fi an'ala munzurun balam dan kaiwawu dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Ini ada berapa sih? Min, ila, hatta, khola, hasya, ada, fi, an, ala, mundu, rubba, lam, kai, wawu, dan ta. Ada berapa tuh? 20 ya? 15. 20. Ada ya? 20. Bapak gitu kan situ juga. Balik lagi. Pokoknya gurunya bilang 20. Sampai nawatu. Oke, kita buka halaman 2. Saya sih pengennya setiap pertemuan itu habis satu bab. Jadi 24 itu kekejar. Nggak usah dipikirkan ini harus hafal. Gitu kan. Yang penting paham bahwa itu adalah kedudukannya di situ. Ya. Pak Ustaz, Iya, Pak. jer itu dalam bahasa Indonesia huruf sambung ya artinya? Di sini kata depan, Pak. Kata depan. Nah, di sini ada huruf jer itu kata depan. Kata depan. Kata depan. Nanti ada huruf sambung itu macam-macam. Atau segala macam. Dalam bahasa Arab itu huruf sambung nggak satu. Makanya ketika jadi mufassir Al-Quran itu
alatnya harus matang 100%, balaghahnya harus matang 100%. Karena ada wawu bermakna dan, serta, dengan, tambah. Makanya kan banyak pendapat ketika ayat fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', ada yang bernamakan bahwa wawu di situ adalah wawu tambah ziyadah, jadi 9 boleh kawin gitu. Iya, Kenapa sih contohnya itu? itu berdasarkan ilmu alatnya, dia menemukan bahwa itu bermakna ziyadah. Boleh nggak? Ya kalau dia mau tanggung jawab silakan gitu. Tidak seperti itu. Kalau kita, saya pribadi memahami wa di situ adalah wawu hatta. Kita mah 2 aja udah susah. Dua aja udah susah, Pak. Bener. Baru mengakui, Pak. Baru ngaku dia. Oke, belum. Sekarang dari halaman berapa? 2. Dari Di antara huruf min itu ada yang namanya an. Maknanya sama. An itu dari. Min dan an itu sama, dari. Saking. Minal masjidi dari masjid, anil masjidi dari masjid. Cuman nanti tergantung kalimat sebelumnya. Kita belum sampai ke situ. Yang jelas an itu maknanya sama, dari. Oke, kita baca seperti tadi, Pak. Saya dulu. An tanpa harokat dibaca an menjadi an. An tanpa harokat dibaca an menjadi an. An adalah huruf jar. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Kenapa di sini sudah nggak ada lagi dasarnya kayak gitu? Berarti Bapak dianggap udah bisa. Ketika ditanya oleh pengajarnya harus langsung haka gitu. Kakaknya apa? Lanjutnya. Haka apa ya? HKBP. Yuk kita ke contoh tanpa tajwid. Barang dulu Pak yang pertama. An ashabil jahimi. An adalah barang. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Yang belum siapa Pak ya? Baca. Bapak belum ya? Pak Ferus. Oh, Pak Ferus. Tapi Enggak. nggak main tebak-tebakan tadi. Oh. Oke Pak, baca yang kedua Pak. Illa an mau'idatin wa'adaha. Oke. An adalah An adalah. barang. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Huruf jar hukumnya mabni tetap. Pak Zul, apa dasarnya Pak? Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Oke, selanjutnya kita baca bareng. Yang ketiga, bal hum an dzikri rabbihim mu'riduna. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Lanjut. Hubbal khairi an dzikri rabbi. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Sekarang dasar huruf jar Pak. Dasar huruf jar. Maka huruf al jari wa yamin ila hatta khola hasya'ada bi an ala mudmudurub lamun kai wa huwa ta wal kafu wal ba wala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khola hasya'ada fi an ala mudmudurub lam kai wa dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Ya, jadi gini metode amsilat itu. Makanya di Cibiru itu santri ada 25, suku itu rame. Harus dikatakan gitu ya. Iya Pak, interaktif Pak. Ngapalin. Sambil ngapalin lama-lama hafal sendiri. Saya alhamdulillah Pak punya anak yang paling bontot itu sekarang kelas 2.
dia hafal amsilati dasarnya itu dari umur 5 tahun. Karena kelas SD. Umur 5 tahun udah hafal karena setiap ngaji itu saya pangku. Saya pangku, dia dengerin aja. Ternyata pas kelas 1 itu hafal dia. Jadi 1 tahun barang ikut ngaji terus gitu kan. Di situ saya pangku terus, ternyata emang beda kalau lagi anak Beda kecil. kalau anak juga membagaikan menurut yang gurat batin. Ya, Orang jangan minta dipangku. Coba memang 25 santri juga. Masih ingat Pak? Jadi an itu apa Pak? Cer. An itu artinya Dari. Oke, sekarang kita lanjut. Yang terakhir Pak, mangga Pak. Baca. Tanpa tajwid Pak. In kunna an ibadatikum wa ghafilina. Oke. An adalah An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Sekarang sama seperti min. An itu ketika bertemu dengan al maka dibaca anil. Nggak boleh dibaca an-al. Dibacanya anil. Kemabninya seperti itu. Oke, kita baca. An bertemu al dibaca anil. Maka An bertemu al dibaca anil. an adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Oke, baca bareng Pak. Contohnya faman anin nari. Oke. An adalah so. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Terus walladzina hum anil lagwi mu'riduna. An adalah Huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Oke. Sekarang paling bawah Pak. Semua dasar jar, semua dasar huruf jar memakai dasar haka huruf jarri wa yamin ila hatta khala asy'ada fi an ala mudhun durubal lahu kaywa huwata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Huruf jar itu berdiri min dan ila hatta khola asy'ada fi an ala mudmud zurubba lam dan kaywa ganta. Huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Kemabnian huruf jar memakai dasar wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Bang, salah satu solusinya ketika kita pengen hafal ini, rekam sendiri suara kita Pak ya. Di mobil di apa sambil gitu aja. Insyaallah bisa. Sering mendengarkan. 190 Pak. Bikin rekaman. Bikin rekaman sendiri, suara kita sendiri. Jadi kenang-kenangan juga buat anak-anak kita nantinya. Ternyata Ini Pak cucu. cucu. Jadi insyaallah. Terus huruf jar an sama ya Pak. Huruf jar an bila bertemu dengan man maka dibaca aman. Oke. An bila bertemu dengan ma menjadi amma. Contoh, amma yasifun. Asalnya an digandeng ma menjadi amma. Jadi aman bila bertemu man itu bila bertemu dengan ma maka dibacanya an dan ma. Ada pertanyaan sekitar ini 2 halaman ini? Ini sama dengan tajwid itu ya? Bunda Tidak gitu pakai ya? tajwid itu kan. Enggak pakai ya? Kenapa? Seperti belajar tajwid Dihilangin. Tajwidnya dihilangin. Lama hilang. Kita dihilangkan mempercepat waktu sebetulnya. Kalau di pesantren kan waktunya banyak gitu kan. Tujuannya Jelaskan, saya percaya Bapak semua tajwidnya udah 10 semua. Amin. Insyaallah. Dengan membaca ini kita tidak menyalahi cara baca tajwid nanti. Kita di awalnya itu sudah ada Pak niatnya belajar. Oh begitu.
Niatnya belajar tidak nyalah-nyalahin gitu kan. Artinya tidak menjadi, tadinya kita udah tajuknya bagus, terganggu nggak kira-kira? Ya, sekarang tinggal kita sepakati nanti pertemuan selanjutnya apa 2 kali dibaca seperti awal tadi atau tanpa dibaca. Ya, sabar aja, Pak. Langsung aja. Langsung aja. Nah, ini kan tujuannya itu Pak, tujuannya bukan membaca Al-Quran, tapi mempelajari kata-kata Oke. Al-Quran Pak. Menjelaskannya. Kan kalau yang dimaksud dengan huruf itu apakah artinya sama dengan kata dalam bahasa Indonesia? Karena itu Beda Pak. An itu sama dengan Dari. ini Beda Pak. dari atau gimana? Beda. Jadi dalam bahasa Arab itu huruf itu bisa 1 seperti A, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 4 susunannya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan huruf itu A, B, C, D. Ya. Ketika berbentuk jadi apa itu kan kalimat jadinya. Betul. Kalau kata dalam bahasa Arab Beda Pak. Dalam bahasa Arab itu Kalimat. istilahnya bukan kata Pak, kalam sama kalimat. Oh, jadi cuma ada huruf dan kalam aja. Iya betul. Oke, huruf dan kalam akhirnya menjadi satu kalimat. Bahasanya bukan kata. Sekarang kita latihan beri mana dari huruf an Pak. An tadi mananya Pak? Dari. Sama, saking. Anin ditutup lagi Pak. Saya baca langsung, Bapak langsung diserap. Tutup aja. Anin nari dari neraka. Anil lagwi saking dolanan dari bermain. Anin nabiyyi dari nabi. Anis sayyiati dari beberapa kejelekan saking piro-piro kalangan. Oke. Jangan lihat ke sini, Pak. Kita baca dulu bareng. Anin nari dari neraka. Anil lagwi dari bermain. Anin nabiyyi dari nabi. Anis sayyiati dari beberapa kejelekan. Ya Pak, anis sayyiati apa Pak? Dari beberapa kejelekan. Anil lagwi Dari bermain. anin nari Dari neraka. minal jinnati Dari jin. minal madrasati Dari madrasah. Alhamdulillah. Oke, 2 tuh. Alhamdulillah. 2. Kayaknya masih semangat ya Pak Ustaz. Masih semangat? Masih semangat? Kita buka dengan materi yang baru. Kami masih terusan. Halaman 3. Pelan-pelan. Itu beliau memang. Ya, Mau ke yang kedua kayaknya Pak ya? Beliau mau kedua karena besok nggak masuk. Biar aja Pak, saya justru. Pen aja dikasih pen. Saya maaf. Ya. Pak Ustadz, saya izin dulu ya. Ya. Sebentar. Boleh. Ini yang di bawah yang Ini tinggal. Tinggal yang mana Pak? Ustaz, Yang di bawah mana? Ustaz. kalau nanti yang di bawah yang Itu mana? satunya aja yang di bawah sama ininya. Yang ini ya. Sama ini ya. Ini ya satu paket ini ya. Enggak, ini sama ininya. 3 Pak, sama ini Pak. Oh, 3 dengan yang mana? Oh, sama ini, sama Faidah. Di bawah. Besok ulangan ini ya. Yang ini. Ustaz gini Pak Ustaz, 3 ini ya. Oke. Ini ya. Koidah. Koidah. Iya, kita masih nambah 1 Pak. 1 lembar lagi. Jangan dulu ditutup. Masih nambah 1 lembar lagi. Pak, nanti satu lagi. Oke. Wah, gara-gara ini. Yang banyak-banyak dulu. Halaman 3. Hilang. Ila. Kan masih seputar huruf jar. Baru 2 kan. Baru 2 kan, ada 20. Kesananya fungsinya sama semua huruf jar. Oke, sekarang berbicara tentang fungsi huruf jar. Oke. Ila tanpa harokat dibaca ila menjadi ila, mangga. Ila tanpa harokat dibaca ila menjadi ila. Ila adalah huruf jar. Ila adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Oke, kita baca dulu langsung contohnya apa barang? Ila Ila adalah huruf jar. Ila hukumnya mabni atau tetap. Lagi ila masjidil aqsa. Ila adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Walakin zur ilal jabali. Ila adalah
tergantung kalimat sebelumnya. Tidak semua ilah itu berarti ke. Bisa kepada, bisa pada. Bisa ke. Ilallahi artinya pada Allah. Jangan ke Allah, tapi pada Allah. Oke, sekarang contoh ayat yang banyak cukup dibaca 5. Itu sudah, karena sudah dianggap pinter juga yang 112 ya. Sekarang ilah bermana kepada. Disiapkan di 5-nya. Di sininya, di khulasonya, bagian 5-nya. Yang kelima, yang 4 dan 5. Oke. Tadi bicara huruf jar, bicara kemabnian huruf jar. Sekarang kita bicara apa sih pengaruh huruf jar terhadap kata yang lain gitu kan. Oke. Ilallahi artinya pada Allah atau kepada Allah. Kita sepakati pada Allah. Ilallahi pada Allah. Sekarang baca paling bawah Pak. Ilallahi dibaca kasroh karena setelah huruf jar. Ya, Oke, saya tanya, yang dibaca kasrohnya apanya? Allahnya. Gitu. Ini kasroh kan? Kalau kasroh itu i, doma apa? U. Terus pada a. Kalau tanwin jazam, gitu kan? Ya. Jadi ilallahi dibaca kasroh karena setelah huruf jar ilah. Sekarang kita perlonjatan aja Pak. Kalau nggak ada ilah dibacanya apa Pak? Allah apa? Allahu. Nah, jadi semua kalimat isim namanya. Kita nggak bisa rapil dulu. Ketika tidak ada yang mempengaruhi depannya pasti dibaca doma. Allahu, Allahu la ilaha. Al-baitu. Semua al-masjidu ketika belum ada yang mempengaruhi di depannya. Karena ini dipengaruhi oleh satu huruf namanya huruf jar, dia jar itu adalah fungsinya untuk mengkasrohkan huruf di depannya, maka dibaca kasroh. Allahu jadi ilallahi. Oke. Paham Pak? Paham ya insyaallah. Baik, kita baca dengan dasarnya. Jangan sampai bagusnya sih hafal Pak gitu. Karena ketika kenapa bisa gitu langsung kan wajib kita sekinin bahwa rumah tukir keren tuh. Dalilnya ini tuh. Kalau di pesantren gitu. Pesantren. Ketika ada debat baca kitab gitu kan, mensarah kitab, materinya diantaranya harus ini gitu Pak. Oke, ilal baca Pak. Ilallahi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ilah. Dasarnya farfa bidommin wasiban fathan wajur kasroh kazikrullahi abdahu yasun wajib bitaskinin wa khairu mazukir yanubuna wuja'ahu bani lamir ropa doma nasafat jazam sukun jer kasroh zikirlah Allah dengan tekun. Ropa apa katanya? Doma. Terus nasab apa? Fathah itu apa? Nasab. Kasroh itu apa? Jer. Ini kemasukan huruf jar disebutnya jadi majrur. Majrur. Sekarang saya ganti pakai min. Silakan dibaca. Minallahi. Ini pakai an. Jadi semua huruf jar itu fungsinya untuk mengkasrohkan. Mengkasrohkan. Baca lagi Pak. Ilal, bareng Pak. Ilal masjidi. Artinya ke masjid. So, dibaca ilal masjidi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ila. Dasarnya farfa bidammin wansiban farhan wajun kasroh kazikrullahi abdahu yasun wajib bitaskinin wa ghairu mazukir yanubuna uja'ahu bani namir rofa doma nasafata jazam sukun jer kasroh zikirlah
di halaman 2, lihat ke sini Pak. Ini Pak, siapa tadi yang belum? Pak Lutfi. Yang itu belum Pak. Kalau saya belum ya? Belum. Ini Pak, dibacanya apa Pak? Semua aja kalau Dibaca apa nih? Baca semua. Baca baik. Hah? An ashabil jahim. Kenapa dibaca an ashabi? Enggak dibaca an ashabu? itu kan Jer. kan itu ya. Karena di depannya ada huruf J. An Tinggal J. gitu. An adalah huruf Ya, J. ini masih ada harokatnya ya. Ketika ke huruf gundul, Belum. ini kan nggak ada kan semua. Bacanya jangan an ashabu misalnya kayak gitu. Oh, nanti pasti karena depannya huruf J udah an ashabi. Jangan ragu. Jangan ragu gitu. Nanti di tatimah itu mudah-mudahan tamat ya 20 pertemuan. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz, itu yang dikasrohkan tuh huruf keberapa tuh biasanya? Ini huruf terakhir ujungnya. Ujungnya dari Perubahan kalimat dalam bahasa Arab itu a i u itu di ujung. Al-ma'u, al-ma'a, al-ma'i, al-ma'. Nah, itu kan di ujung. Ashabi. An ashabi. Sekarang dibuang ininya, annya. Ayo baca. Ashabul jahimi. Dibuang ininya. Oh gitu. Sekarang ini baca, Pak. Hilang. Ilahan. Sekarang dari sini aja baca ke sini. Yang annya jangan dibaca. Wahidatun wa'ada. Jadi Ustadz punten huruf yang kalimat yang keduanya nggak pengaruh ya? Oh, nanti ada lagi. Pak. Ada lagi ya? Ngasih operan. Ngasih operan. Syukur. Nanti ada. Oke, kita tamatkan dulu yang ini, Pak. Dua lagi. Oke. Ilal, baca bareng. Ilal jabali, ke gunung. Ganti ininya dengan ilal jabali. Ilal jabali dibaca kasroh karena setelah huruf J yaitu ila. Dasarnya farfa bidom bin wasiban fathan wajur kasroh kazikrullahi abdahu yasur wazin min taskini wa ghairu madzukir yanubuna ujahu wa ninamir rafa domar nasabat majazan sukun jer kasroh zikirlah Allah dengan tekun. Satu lagi baca. Ila siratin. Jangan dulu tanya ada in dan nggak ada in, Pak ya. Nanti ada bagiannya. Ila siratin. Ila siratin dibaca kasroh karena setelah huruf jer yaitu ila. Dasarnya farfa bidommin wansiban fathan wajur kasroh kazikrullahi abdahu yasur wajrin bitaskini wa ghairu mazukir yanubuna wujalahu wa ninahir. Oke, min itu huruf apa? Jer. Huruf jer. Dasarnya haka hurufan jari wa yamin ila hatta kholaha sya'ada fi an ala mudmunduruba lamu kai wawu wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Huruf jer itu berupa min dan ila hatta kholaha sya'ada fi an ala mudmunduruba lam dan kai wawu dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Huruf jer hukumnya mabni atau dasarnya wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dan semua huruf hukumnya mabni
mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Semua huruf jar itu adalah tugasnya memajrurkan, mengkasrohkan huruf yang di depannya. Kesimpulan terakhir Pak di sini. Ringkasan di halaman 10 Pak. Ringkasan. Karena intinya sama yang ini juga. Yang penting apal yang 20 itu aja. Ya, Itu sama. Dasar huruf jar itu cuma 3 tadi. Cuma 3 tadi. Halaman berapa? Halaman 10 Pak. Buku besar, buku kecil. Buku besar. Di Amsilati. Oh, ini kita nyebutnya nanti Amsilati ini. Khulasoh. Yang ini koordinati. Ini rumus ya. Maksudnya apa atau artinya apa itu? Amsilati tadi itu apa? Contohku. Tadi Contoh lah aku. contoh dariku atau contoh Ikut R ya Pak, ikut R aja. Oke. Perhatikan Pak. Huruf jar antara lain adalah dari kanan. Min, ila, hatta, khola, hasya, ada, fi, an, ala, mus, mundu, rubba, li, kai, wa, ta, ga, bi, la, ala, mata. Di sini untuk memudahkannya makanya dipakai nadom. Nah, nadomnya Ini dari sumber Al-Quran di sini ya Pak? yang mana? Yang ini tuh, yang huruf jar ini yang istilah-istilahnya yang ada di Al-Quran. Bukan, ini ilmu alat Pak. Dari Syekh Ibnu Malik. Oh, ini udah semuanya ya untuk huruf jar itu. Nah, iya, untuk huruf jar semua segini Pak. Nanti ada fungsi lain kok ada yang mengkasrahkan itu bukan termasuk huruf jar nantinya. Ada huruf apa di jilid 4 kalau nggak salah itu nanti. Mudah-mudahan sampai ke situ Pak. Di jilid 4. Oke, huruf jar itu segini Pak. 20. Ada 20 segini. Oke, sekarang cara bacanya kayak tadi. HK yang di bawah Pak, sebelah kanan di sini. H, ini cara bacanya Pak supaya hafal. HK huruf fal jarri wahya min ila gitu. Hatta khola hasya ada fi an ala. Jadi dibagi-bagi gitu kan. HK huruf fal jarri wa yamin ila hatta khala hasya'ada fi an ala. Huruf jar iku rupane min lan ila. Huruf jar terdiri dari min dan ila. Kayak gitu Pak. Kayak kita baca dari sini plus artinya. Dari sini kita baca ini plus artinya makna-mananya. Huruf jar iku yang mana ya? Mau yang harus ini nggak ada bahasa Indonesianya. Ini biasanya kita pakai ini mau orang Sunda, orang Jambi, orang mana? Orang Aceh aja siap. Dalam istilah pesantren Salafiyah itu ada istilah tabarukan Pak. Karena pengarangnya orang Jawa, maka Jawanya harus dibawa juga. Tabarukan istilahnya. Kan? Orang Dayak juga siap. Ya, oke. Huruf jar iku rupane min lan ila ala anfi ada Hafal cuma Pak Virus nih. Sejawa. Oke, bacanya dari sini Pak. Huruf jar iku rupane min lan ila hatta khola hasya ada fi an ala. Saya bingung sendiri loh. Dibalikin ya Pak. Pak. Ini para kori soalnya. Kori baca dari kanan. Huruf jar iku rupane min lan ila hatta khala hasya ada fi an ala mudmundur balam kai wa ulanta huruf kaf lam lan la ala lan mata min saking ila marang hatta sehingga khala hasya ada kabeh manolio fi ing dalem an saking ala ing atas mun mundu awit berajalo sing keras rubake lila anane karana utawa marang kedue kai supaya wataba manane
geni kanggo sumpah sebab kelawanku gobi kamanane koyola ala menawa masa kapan belajar dadi mulya. Nah, jadi ini jadi min saking ila marang terjemahnya Bapak Budi. bawah ya sendiri. Ini bahasa Padang sekali. Kenapa kalau yang itu kok kaf dan lan bi? Yang mana, Pak? Kalau yang di awalnya kan Yang mana, Pak? wal ba wal Ini salah tulis, Pak. oh ba Ba mestinya. harusnya. Oh, ba. Salah cetak. yang Ah, hebat tuh. Dan Ba dulu. Kalau itu boleh dicoret, Pak. Oh, ini hebat. Boleh dicoret. Bukan. Salah cetak ini. Salah cetak. Typo. Tulus, Pak. Tapi bacanya nanti bi. Kapan, Pak? Iya. Harus ada makanya yang saya bilang, tadi huruf bahasa Arab itu bisa satu huruf, bisa berapa? 2, 3. Ila, ala itu kan bisa 1, 2, 3 huruf. Nah, ini yang lurus duluan Pak, saya sama Pak Budi aja nih. Masih ada pertanyaan di sini? Belajar dadi mulya. Bisa sejowo. Pak Zul lancar sejowo. Kita ketemu lagi di malam Kamis. Kamis malam Jumat. Malam Jumat. Malam Atau Oh, Jumat. malam Kamis aja. Masih rapin. Hari Kamis malam Jumat. Iya, Ya, mungkin nanti ada yang belum hadir bisa diajarin langsung aja Pak. Ayo, biar sama saya. Ya. Insyaallah. Yang satu nanti jangan keluar dari jalur yang 4 lembar itu aja dulu. Yang jelas gitu. Coba-coba duluan ya. Jangan coba-coba duluan. Datang ke mejanya sama, Pak. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu. Mudah-mudahan hari ini ada pencerahan bahasa dalam Ini tinggal bukunya. pemahaman kita. Marotin bawah. Insya Allah kita lanjut lagi di hari Kamis malam Jumat. Kita tutup pelatihan ini dengan baca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.